Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Usheni, Uswati, Ushesti, dan Usrien di pembelajaran kelas 3. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan pada subtema 1, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan pada kehidupan manusia. Dan bersama Usheni, teman-teman akan belajar tentang mupel bahasa Indonesia. Yuk kita awali belajar hari ini dengan membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kabulkanlah permohonan kami ini. Yuk kita sama-sama buka buku siswa tema 2 halaman 1. Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan juga kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Pastinya manusia akan sangat kewalahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan. Contohnya di sini adalah tanaman padi. Padi diubah menjadi beras dan kemudian diubah menjadi nasi untuk makanan kita sehari-hari. Yang kedua, sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah pohon yang diambil kayunya. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Contohnya seperti kursi, meja, almari, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah pohon kapas. Pohon kapas diambil kapasnya dan kemudian diubah menjadi benang. Benang diubah menjadi kain dan kemudian diubah menjadi pakaian. Yang kelima sebagai pewarna makanan. Contohnya seperti kunyit menghasilkan warna kuning, buah bit untuk warna merahnya, teh untuk warna coklat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk kesehatan. Di sini ada contoh belimbing wuluh sebagai obat sariawan, lidah buaya sebagai obat radang tenggorokan, dan juga daun seledri sebagai obat darah tinggi. Tentunya masih banyak tanaman-tanaman lain yang berguna untuk kesehatan. Masya Allah ya teman-teman, ada begitu banyak manfaat tumbuhan untuk manusia. Untuk lebih mengerti manfaat tumbuhan bagi manusia lagi, kita akan membaca dongeng bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjut membaca dongeng, Ustadzah mau bertanya nih. Pernahkah teman-teman mendengarkan dongeng sebelumnya? Lalu, apa sih itu dongeng? Dongeng adalah suatu cerita khayalan sederhana yang tidak benar-benar terjadi, yang berfungsi untuk mendidik atau menghibur. Dan apa saja sih yang perlu diperhatikan saat kita akan membaca dongeng?
Berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita akan membaca dongeng. Pertama, lafal. Lafal yaitu mengucapkan kata atau frasa dengan tepat. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka membaca berhenti, kemudian pembaca mulai membaca kalimat barunya. Yang kelima, suara lantang, yaitu dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Yuk kita langsung saja membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus. Teman-teman bisa membuka buku siswa halaman 2 dan 3. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Dari dongeng tersebut, adakah pesan yang bisa kita ambil? Pesan dari dongeng tersebut adalah: 1. Kita sebagai makhluk hidup harus saling membantu, menyayangi, dan mengasihi satu sama lain. Yang kedua, saat kita membantu, kita harus bisa membantu dengan tulus dan ikhlas hati, tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang ketiga, kita harus saling menjaga hubungan persahabatan dengan teman kita. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Teman-teman juga bisa membaca dongeng yang lain dari buku siswa atau dari buku cerita dongeng yang lain yang teman-teman miliki. Meskipun dongeng bukanlah cerita sesungguhnya, kita tetap bisa mengambil pelajaran berharga dari ceritanya. Sekian dari Usheni, lanjut dengan ustadzah yang lain ya. Dadah. Hai teman-teman, setelah tadi
Kalian belajar Bahasa Indonesia bersama Usheni. Hari ini kita akan belajar Matematika tema 2 subtema 1 tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Disimak sampai selesai ya. Setelah itu, teman-teman siapkan buku temanya ya. Kita buka halaman 4 dan 5. Di halaman 5 ada ilustrasi, yaitu Dayu sedang menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia akan menggunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama, ada 35 helai daun kering, dan di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Bisa dilihat ya teman-teman, gambar daun-daun kering yang dikumpulkan oleh Dayu di kotak pertama dan kotak kedua. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan kalimat matematika 35 ditambah 15 sama dengan, kita hitung ya dengan cara bersusun, 35 ditambah 15. 5 ditambah 5, 10, tulis 0, simpan angka 1 di atas angka 3, tambahkan, hasilnya 5. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Bagaimana jika Dayu menukar kedua kotak tersebut? Di kotak pertama, ia isi dengan 15 helai daun, dan kotak kedua, ia isi dengan 35 helai daun. Kita dapat menulis kalimat matematikanya, 15 ditambah 35 sama dengan, kita hitung lagi dengan cara bersusun, 15 ditambah 35. 5 ditambah 5, 10, kita tulis 0, dan simpan angka 1 di atas angka 1. Kita jumlahkan, hasilnya 5, dan jumlahnya 50. Ternyata hasilnya sama, 50. Lalu dapat kita simpulkan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Dan jika kita balik, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Hasilnya sama ya teman-teman. Berarti bisa kita simpulkan kembali bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Hal ini menandakan operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Artinya, ketika bilangan tersebut dibalik, maka hasil penjumlahannya akan tetap sama. Kemudian, kita lanjutkan menyimak ilustrasi di bawah ini ya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik.
Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Dapat kita tulis kalimat matematikanya. 500 ditambah 610 sama dengan, kita hitung jumlahnya ya. Kita tulis menggunakan cara bersusun. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 5 ditambah 6, 11. Jadi jumlahnya kacang merah Dayu dan Siti ada 1110 butir. Sekarang, bagaimana jika kita menukar angkanya menjadi 610 ditambah 500 sama dengan, kita hitung dengan cara bersusun. 610 ditambah 500. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. 6 ditambah 5, 11. Jadi jumlahnya adalah 1110. Dapat kita simpulkan 500 ditambah 610 sama dengan 1110. 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan lagi. 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Assalamualaikum teman-teman. Pada pelajaran SPDP hari ini, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 2 subtema 1 pada halaman 8. Di sana ada cerita tentang si Dayu yang sedang bertamasya ke gunung bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di sepanjang jalan, si Dayu melihat banyak pohon cemara. Lalu ia teringat akan lagu yang pernah diajarkan oleh bu guru di sekolahnya. Kalian penasaran? Seperti apa lagunya? Ya, seperti ini lagunya. Mari bernyanyi bersama. Bagaimana lagunya? Mudah bukan? Teman-teman, pada lagu Cemara tadi terdapat pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama berjalan menurut birama. Birama sendiri mempunyai arti yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama.
Nah, untuk contoh tanda birama, kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 9 pada teks atau lirik lagu Cemara. Di sana ada tulisan 3 garis miring 4 yang dibaca birama 3/4. Artinya, tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Teman-teman tahu tidak? Setiap lagu memiliki irama. Di dalam lagu ada yang dinyanyikan dengan nada tinggi, ada pula yang dinyanyikan dengan nada rendah. Bagaimana teman-teman pembelajaran pada hari ini? Mudah dipahami bukan? Untuk pembelajaran SBDP hari ini, Ustazah tutup ya. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan kalian, khususnya di pola irama sederhana pada lagu. Selanjutnya PPKN. Silakan Ustazah. Assalamualaikum teman-teman. Salam olahraga. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengucap Alhamdulillah, salah satu cara bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah diberikan, yaitu dengan cara menjaga kesehatan selalu. Bagaimana caranya? Caranya dengan rutin berolahraga di ruang terbuka, bisa bersepeda, bisa bermain sepak bola, dan sebagainya. Sebelum berolahraga, teman-teman harus membiasakan diri untuk melakukan gerakan pemanasan. Seperti inilah gerakan pemanasan. Ikuti ya. Yang pertama, gerakan memutar badan ke kiri dan ke kanan. Langkah-langkahnya, pertama, diawali dengan sikap berdiri tegak. Kedua, taruh tangan di pinggang, putar badan ke arah kiri dan kanan. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, yang kedua, lakukan gerakan memutar badan ke bawah atau membungkukkan badan. Diawali dengan sikap berdiri tegak, kemudian rentangkan tangan ke depan. Selanjutnya, putarlah badan ke bawah. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan memutar badan ke kiri dan ke kanan bawah. Tangan kiri menyentuh kaki kanan dan sebaliknya, tangan kanan menyentuh ujung kaki kiri. Dan yang terakhir, gerakan meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Setelah kalian melihat atau mengamati gerakan-gerakan tadi, sekarang yuk kita kombinasi antara gerak memutar dan gerak meliukkan badan. Seperti ini gerakannya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya adalah gerakan memutar lengan. Seperti ini gerakannya.
Kemudian gerakan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Seperti ini gerakannya. Lalu, gerakan memutar badan ke kanan dan ke kiri bawah. Sentuh tangan kiri ke kaki kanan atau sebaliknya. Seperti ini gerakannya. Dan yang terakhir, gerakan meliukkan badan ke atas. Gerakan pertama, tangan berada di pinggang. Dan yang kedua, tangan ditarik ke atas arah belakang. Seperti ini gerakannya. Bagaimana teman-teman? Gerakan-gerakan tadi mudah diikuti bukan? Nah, sekarang kita kombinasi antara gerak meliukkan badan dan gerak memutar badan. Seperti ini gerakannya. Disimak ya. Alhamdulillah, gerakan pemanasan sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan teman-teman setelah teman-teman melakukan gerakan-gerakan tersebut? Ya, setelah kalian melakukan gerakan-gerakan tersebut, pasti tubuh kalian akan terasa segar, otot menjadi tidak kaku, peredaran darah lancar. Gerakan pemanasan yang tadi kita lakukan itu termasuk gerak non-lokomotor. Siapa yang di sini masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak non-lokomotor? Ya, gerak non-lokomotor adalah gerak yang ditandai tanpa adanya perpindahan tempat, yaitu antara lain yang tadi kita sudah lakukan, memutar, membungkuk, menekuk, dan meliukkan badan. Semoga setelah kalian mengetahui apa itu pengertian gerak non-lokomotor dan contoh-contohnya, kalian dapat membedakan mana yang gerak lokomotor dan mana gerakan yang non-lokomotor. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tersenyum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman.
Nah, setelah teman-teman tadi membaca dongeng tentang tumbuhan yang memberi manfaat kepada manusia, kita memperoleh pesan moral yang ada di dongeng tersebut. Dongeng yang pertama adalah pohon apel yang tulus, dan yang kedua adalah pengembara dan sebuah pohon. Dalam dua dongeng tersebut ada sebuah persamaan, yaitu sama-sama mengajarkan kita tentang rasa berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Kita lanjutkan pembahasannya yuk. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya sesama manusia. Kenapa sih kita harus berterima kasih? Karena berterima kasih itu termasuk tanda-tanda orang yang selalu bersyukur. Itu sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang emas. Yang kedua adalah mendoakan orang lain. Saat kita berdoa, kita bisa mendoakan orang lain. Contohnya saat ayah berangkat bekerja, atau saat teman kita sedang sakit. Nah, mendoakan orang lain merupakan wujud pengamalan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Yang ketiga adalah meminta maaf. Karena kita hidup berdampingan, kadangkala kita tidak sengaja melakukan kesalahan. Kita harus berani meminta maaf dan jangan takut dimarahi atau takut salah. Meminta maaf itu harus diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Juga dengan niat baik, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Meminta maaf merupakan sifat terpuji sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang keempat adalah berbuat baik kepada sesama makhluk Tuhan. Kita harus berbuat baik kepada tumbuhan, hewan, dan sesama manusia. Contoh berbuat baik dengan tumbuhan adalah dengan merawat, seperti menyiram, memberi pupuk, dan memberi sinar matahari yang cukup. Saat memetik daun atau batangnya pun kita harus dengan hati-hati. Contoh berbuat baik kepada hewan. Kita bisa merawatnya, memberi kandang, memberi makan, dan tidak menyakiti hewan tersebut. Kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara menolong orang yang sedang kesusahan, membantu teman dalam hal kebaikan, dan berterima kasih saat diberi pertolongan oleh teman. Sikap berbuat baik juga merupakan pengamalan Pancasila sila kedua dan sila pertama sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Teman-teman sudah hafal bukan bunyi sila pertama dan sila kedua beserta lambangnya? Nah, Ustazah cukupkan dulu. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih.